Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa sekalian? Mudah-mudahan teman-teman, pemirsa saudaraku tetap dalam keadaan lindungan Allah, diberi kesehatan, zahiran wa batinan, dan diberikan kesuksesan di dalam dunia dan akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang saya kira sangat penting sekali, karena sangat erat kaitannya dengan jati diri identitas bangsa Indonesia, khususnya penyebaran Islam yang ada di Indonesia, eh, terkait dengan Sunan Bonang. Kita sadar menjadi keributan di beberapa pekan belakang ini yang disebabkan oleh sosok yang disebut dengan Habib Hussein Baagil, yang pertama melakukan tantangan bagi siapapun untuk menunjukkan lokasi makam palsu habaib yang ada di Indonesia. Barang siapa bisa menunjukkannya, maka dia akan diberi hadiah 1 miliar rupiah. Dan kemudian ketika ini dikonfirmasi karena sedemikian banyaknya bukti, di notaris dilakukan hitam atas putih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan dengan tindakan Ba'alawi ini. Dia marah-marah, dia kemudian justru murka, dan justru menantang balik akan geger geden. Bagi masyarakat Jawa khususnya pasti tahu maknanya geger geden. Kita cari tahu siapa itu Baagil atau bahasa Arabnya Baakil. Yang kedua adalah, dan apakah mereka memiliki masa lalu yang cemerlang? Benarkah keluarga Baakil ini pernah terlibat terorisme? Dan bagaimana tantangan tuduhan terkait dengan perusakan makam Sunan Bonang yang kemudian menjadi permasalahan yang serius beberapa pekan ini? Mari kita simak kronologinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Agustus hari Ahad 2025, saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdun Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Asli ya. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepengen kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Terima sayembaranya 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. 90% saya ikut memakamkan di sini. Sama yang mau nerima sayembaranya 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. A few moments later. Ayo, lek bae geger geden ayo. Ayo, Sen, ayo. Ngomong. Umumno nek sampean pengen geger geden. Ya kan. Ayo tanten teko. Ayo, tanten teko rene nak gelem. Teko saiki. Teko sampean rene. Ayo betul di depan nih. Aku bojone karo. Betul duwe. Sampean ayo nantang aku dadan. Aku iki hanya sekedar memfasilitasi. Mbok kira aku iki. Satria. Di dalam bukunya Architect of Deception menyebutkan bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa, maka ada 3 cara yang wajib ditempuh. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa tersebut sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya oleh generasi-generasi ke depannya.
Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu bodoh, primitif, terbelakang. Situs Bonang ini berawal seperti tadi, adanya dugaan, tuduhan terdapat pemalsuan makam. Yang dimaksud dengan pemalsuan makam di sini adalah bahwa di situ ada makam-makam yang bukan dari makam asli yang ada di Cagar Budaya Sunan Bonang, kawasan di Tuban. Nah, ketika ini kemudian merebak, kemudian dilakukan cek lapangan oleh Husein Baagil, di sini justru kemudian terlihat ada makam-makam baru yang kelihatannya, dan Husein Baagil mengakui sendiri dia menanamnya di situ, mengubur di situ. Kira-kira dugaan saya saat COVID, ketika semua sedang mengurung diri, semua sedang tidak waspada. Dilakukan dan terlihat di situ beberapa, saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi jelas-jelas di situ adalah nisan yang baru. Alih-alih dia ingin membuktikan tidak ada makam yang palsu, justru dia dengan terang-terangan menunjukkan telah merusak cagar budaya Sunan Bonang. Dan justru ini lebih berbahaya sekali, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Juri Lina tadi. Dia telah menghancurkan bukti-bukti sejarah bangsa sehingga akan sulit ketika nanti arkeolog untuk meneliti siapa-siapa dan bagaimana pola dari jirat atau nisan. Karena sekali lagi arkeologi untuk mengukur suatu bangsa, mengukur suatu peradaban itu bisa diukur dari masa tinggalan dari nisan-nisan, jenis batu, posisi, kemudian strata, susunan tatanan yang, dan ini hilang semua. Kelihatan telah direnovasi ketika COVID. Nah, ini tentu menjadi permasalahan. Maka kita akan menyimak bagaimana aturan yang ada. Kita melihat ketika membuka dasar aturan bahwa tentang cagar budaya ini telah diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Di pasal 5 dan pasal 15, situs atau kawasan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan atau kebudayaan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian pasal 1 ayat 1, cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang harus dilindungi dengan kriteria usia di atas 50 tahun, jadi dikatakan cagar budaya itu 50 tahun ke atas usianya, memiliki nilai penting dan diakui oleh masyarakat. Kemudian ada lagi selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Permendikbud ya, yang menjadi turun dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur prosedur penetapan oleh tim ahli cagar budaya atau TACB dan pengelolaannya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB. Nah, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 bisa dilihat tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW tahun 2012 tahun sampai 2032 menetapkan bahwa kawasan makam Sunan Bonang sebagai bagian dari kawasan lindung cagar budaya dan kawasan wisata religi. Penetapan oleh Bupati Tuban, keputusan Bupati Tuban ini kemudian dikeluarkan setelah rekomendasi dari TACB berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tadi di atas itu. Nah, integrasi ke dalam peraturan zonasi gimana? Menentukan ring perlindungan. Ada ring 1 zona inti, ring 2 penyangga, ring 3 pengembangan wisata dan fasilitasi. Nah, sertifikat hak pakai seluas 4.377 meter persegi diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN dan diserahkan pada 27 Maret 2024 kemarin kepada Kemenristek Dikti sebagai pengelola formal situs. Nah, sertifikat ini memperkuat status hukum penguasaan lahan sehingga secara legal terlindungi dari klaim dan peran fungsi yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Ingat, penetapan Bupati Tuban tahun 2010. Jika COVID 2021, jelas-jelas ini sudah dia mengubur orang di situ, merusak nisan, mengganti nisan, merusak mungkin lantai dan sebagainya, ya hal-hal yang lama yang sudah 50 tahun lebih ke atas, secara terbuka dia sudah terang-terangan menodai kawasan cagar dan menodai kawasan Sunan Bonang. Tentu ini bagi kawasan orang-orang Tuban, masyarakat Indonesia yang telah merasakan manfaat dakwah perjuangan Wali Songo merasa terhina. Dan ini bukan hanya terhina, tetapi juga ini melanggar hukum. Nah, implikasinya bagaimana? Semua aktivitas fisik di kawasan inti ring 1 wajib melalui izin Bupati, rekomendasi TACB, dan pengawasan BPCB. Yang katanya dikuburkannya waktu COVID tadi itu, mengubah-ubah ring 1
Itu berarti harus ada izin dari 3 tadi itu. Pelanggaran terhadap larangan perusahaan, penggalian atau perubahan tanpa izin bisa dipidana sesuai pasal 66 sampai 105 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, ancaman hingga 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dia menjanjikan sayembara 1 miliar disanggupi oleh anak-anak muda di Nusantara ini, terutama di kawasan Jawa Timur, ketika dia akan MOU di atas hitam, di atas putih, di atas notaris supaya tidak hanya bacot doang gitu ya. Dia malah marah-marah sebagaimana tadi intro. Itu bukti bisa dilakukan, dan ketika ini kemudian secara terang-terangan justru dia telah merusak situs makam dan dia diancam oleh beberapa aturan yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, yang terkait dengan Mbak Agil ini sebetulnya bisa dibaca di beberapa buku tentang diaspora orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Ya, diaspora ini bisa kita lihat bahwa orang-orang misalnya marga Mbak Akil ini ketika dia itu masuk ke Indonesia di zaman Gus Dur sendiri ada namanya Habib Alwi Mbak Akil. Mbak Agil atau Mbak Akil ya sama saja itu. Terlibat terorisme, menewaskan pada tanggal 13 September 2000 pada 13 September tahun 2000. Ya, Gus Dur berarti. Menewaskan 5 orang dan 30 luka-luka. Dan yang kemudian terjadi ini, hari ini, itu seolah-olah pengulangan di masa lalu. Belanda di buku-buku itu sudah mencatat banyak sekali bahwa dari kalangan Mbak Akil ini telah melakukan politik aji mumpung, ya, oportunis, ya, tidak benar-benar berpihak pada Belanda, tidak benar-benar berpihak pada Islam marga pribumi. Mereka memiliki kepentingan mereka sendiri. Ini sejarah, silakan dibaca, dan dengan perkembangan teknologi hari ini bisa dilihat di arsip, di Leiden, kemudian di catatan-catatan yang ada di alam maya. Teman-teman sekalian, terkait dengan ini, maka kita bisa melihat bahwa siapa sih Husein Mbak Agil itu, apa hak dia menguburkan di situ ketika kita tengah menghadapi pandemi. Atas dasar apa dia? Dia kira pemakaman Bonang itu makam nenek moyangnya, makam punya mbahnya, dia semau sendiri menanam orang-orang dari kalangan siapa itu di situ dengan keluarga-keluarga Ba'alwi supaya itu jelas itu bukan asli. Bukan asli artinya apa? Palsu. Mungkin ini yang dimaksud oleh orang-orang selama ini. Rumor yang beredar bahwa di kawasan Bonang terdapat makam-makam palsu. Artinya bukan orang lama, di bawah 50 tahun, dan itu bukan asli, dan dia merusak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang cagar budaya, keputusan bupati dan sebagainya. Kalau sudah begini, siapa yang dirugikan? Masa depan anak-anak kita. Yang kedua, di mana nisan-nisan yang berganti itu? Nisan aslinya. Di mana nisan-nisan asli itu? Bukan hanya bernilai historis, itu bernilai martabat bagi kita semua. Yang bisa merasakan, yang sudah merasakan hasil perjuangan Sunan Bonang. Apalagi Trambonang. Belum lagi sebaran kiai-kiai yang ada di situ yang merupakan buah dari perjuangan Sunan Bonang. Nggak usah beristidroj memuji ini Sultan. Kita butuh tindakan. Kamu telah menodai. Tentu siapapun akan berani. Jangan berpikir dia itu wani dewek, mentang-mentang mungkin kelihatan badannya gede dur, dekat dengan tokoh-tokoh militer. Nggak ada takutnya kalau sudah bicara dengan leluhur Islam yang ada di tanah Jawa ini, yang ada di Nusantara ini. Sahabat-sahabat sekalian, dari aturan yang tadi ada, kita bisa mengetahui bahwa sertifikat yang sudah dikeluarkan itu ini bisa memiliki banyak fungsi sebagaimana aturan yang berlaku ya dari ATR BPN terkait dengan cagar budaya. Ini harus mengamankan status kepemilikan tanah secara hukum, mencegah sengketa agraria dan alih fungsi yang dapat merusak nilai sejarah dan religius situs, fungsi keagamaan, menyediakan dasar hukum yang kuat untuk mengelola pengelolaan konservatif oleh negara melalui instansi yang ditunjuk. Dalam hari ini ya dinas Dikbudpar ya. Dan atau yang ditunjuk, silahkan. Yang dimana mungkin ada panitia, ada yayasan atau apa. Kemudian zonasi ini, komplek makam ini, termasuk kawasan cagar budaya, sebagaimana tadi aturan dari Bupati Tuban sebagai turunan dari. Artinya apa? Di sini ada 3 perlindungan, ada 3 hal. 1, preservasi, perlindungan material. Kedua, konservasi, pemeliharaan dan penguatan struktur. Ketiga adalah rehabilitasi, perbaikan dari kerusakan. Nah, ketika secara kemudian tempat ini sudah dikenal, sudah masyhur, sudah dikukuhkan oleh hukum, kok terjadi pengerusakan, terjadi pengelolaan yang tanpa seizin secara sepihak, jelas ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Nah,
Ini apa namanya? Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua ya, apa yang dilakukan Hussein Baalkil yang baru terungkap seperti ini. Dan konsekuensinya tentu ya, konsekuensinya tentu bukan hanya konsekuensi secara hukum ya. Konsekuensi di mana ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, kemudian sertifikat hak pakai, hak pasrah untuk di pengelolaan, bahwa dari pasal 66 ayat 1 tadi sudah dikatakan ini dilarang untuk merusak, merubah. Pasal 105 pelanggaran bisa dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar. Jika ada unsur pencurian tadi, tiang-tiang apa namanya, tiang-tiang nisan tadi itu, maka dikenakan pasal 362 KUHP. Dan jika mengganggu makam, pasal 178 KUHP, mengganggu ini seperti itu, tindakan dia tentang mententeng di tengah makam, kayak makam bapaknya dia sendiri. Nah ini jelas mengganggu secara apa namanya, zona sakral di ring 1 ya, mengganggu. Alih-alih nuduh Wahabi, dia sendiri melakukan perusakan. Dia alih-alih Wahabi, dia sendiri merusak, menghilangkan jejak aslinya. Kemana aslinya? Jadi ini menjadi sebuah apa namanya, menjadi sebuah perhatian yang kita semua. Jika mengganggu makam, ya mengganggu atau merusak makam, dan berlaku tambahan hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini bisa dilihat di pasal 178 KUHP. Konsekuensinya selain konsekuensi hukum, konsekuensi adat berlaku. Ring 1 makam wali adalah zona sakral. Menggali, mengganti nisan tanpa izin merupakan pelanggaran berat yang menimbulkan reaksi keras. Pasti reaksi. Yang tidak bereaksi, silakan nanti ketika ketemu Sunan Bonang ya di akhirat di alam barzah, silakan kamu nanti berurusan sendiri. Tapi siapapun yang mendengar siaran ini, maka wajib berkontribusi. Oh, apapun, silakan di kolom komentar dimanapun, silakan berkontribusi. Ini jelas tidak bisa ditinggal. Sanksi adat ini berupa bisa pengucilan sosial atau tuntutan pemulihan keadaan, restorasi area. Dan juga ini juga bisa bereaksi secara sosial politik. Keadaan sedang panas-panasnya ya. Di Tuban sedang panas-panasnya. Maka keadaan di Republik ini jangan sampai apa yang terjadi di Pati itu melebar ke semuanya gara-gara seperti ini. Jelas sumber kerawanan sosial orang seperti ini. Dan bisa patut diduga bukan hanya kawasan Bonang saja yang sudah diotak-atik seperti di masa COVID. Silakan buka mata, buka telinga, dan ini kita laporkan kepada pemerintah untuk terjun langsung. Jika tidak, ya rakyat bergerak. Ya. Jika tidak, ini kan saya pernah mendengar bahwa ada tim yang sudah melaporkan sebelum ke dinas, tapi belum ada tindakan sampai hari ini. Dan ini sangat berpotensi kerawanan sosial selain pidana berat untuk pelaku, kemudian sanksi adat religi, konflik sosial. Saya kira ini sebenarnya data saya buka semua, silakan untuk mencari tahu sendiri, untuk membaca, kemudian mencari tahu di lapangan, terutama undang-undang yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan ini menjadi perbaikan kita semua. Dan sekali lagi, keluarga Baalkil ini memiliki cerita di Indonesia sebelum reformasi, bahkan sebelum kemerdekaan, bagaimana mereka masuk, silakan dibaca sendiri, silakan terkejut di situ. Dan yang ini yang paling menurut saya paling memalukan dan memilukan bagi kita semua. Saya tunggu tanggapannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.